Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta daratan? Siapa pencipta lautan? Siapa pencipta gunung? Siapa pencipta awan? Siapa pencipta bulan? Siapa yang jualan bakwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Gifara Denok Prameswari, biasa dipanggil Denok. Nah, hari ini saya membawa sahabat saya loh. Ada yang mau tahu namanya tidak? Mau tahu aja, aku mau tahu banget. Halo semuanya, nama aku Sanum. Siapa yang di sini namanya Sanum? Nah teman-teman, kita lanjut ya. Oh iya Sanum, ada berapa sih macam kiamat itu? Ada dua Kak. Wah benar. Coba sebutin apa kiamat yang pertama? Kiamat yang pertama adalah kiamat suro. Apa sih kiamat suro itu Sanum? Kiamat suro adalah kiamat kecil. Nah benar. Apa saja contohnya? Gempa bumi, terus tanah longsor, terus apa lagi ayo? Kematian. Nah benar. Itu tadi adalah macam-macam contoh dari kiamat kecil. Seperti dalam surah Al-Qari'ah. Nah, di sini siapa yang bisa baca surah Al-Qari'ah? Maju sini. Maju, kamu. Nanti kasih hadiah. Mic-nya kasihkan. Mic-nya lo kasihkan. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yaqumun nas wal Nah, nggak apa-apa, yang satunya kan nggak bisa jawab, tetap kasih hadiah. Bilang apa? Ini kamu mau cerita horor apa cerita seru? Aku nggak cerita yang horor kan, tapi aku maunya cerita yang seru. Yaudah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang anak soleh di saat hari kiamat. Teman-teman, ayat yang tadi dibacakan di awal berhubungan dengan cerita kali ini loh. Sanum, kamu tahu nggak apa sih arti surah Al-Qari'ah? Arti surah Al-Qari'ah itu hari kiamat kan Kak? Iya Sanum, benar. Ia ditugaskan untuk meniupkan trompet sangkakala di saat hari kiamat. Oh iya teman-teman, siapa yang di sini bisa nama-nama malaikat dan tugasnya? Angkat tangan dulu. Coba. Yang belum angkat tangan dulu. Maju. Yang menyampaikan wahyu. Sanum tadi dipanggil mana Sanum? Mana sih? Itu Sanum ya. Profil peniup sangkakala. 4 malaikat Israfil Namanya pendapat Sanum nyawa. sama. 5 malaikat bukan tugasnya menyampaikan ditiupkan trompet sangkakala yang pertama, bumi yang awalnya tenang jadi bergoncang. Hah? Berarti ada gempa bumi ya Kak?
Iya Sanum, benar. Bukan hanya gempa bumi, ada juga dari lautan. Apa ya Sanum? Yunarwi. Kok Yunarwi? Tsunami. Nah, saat itu orang-orang berlarian karena ketakutan. Tidak hanya itu juga teman-teman, dari atas langit ada banyak meteor yang bertabrakan hingga jatuh ke bumi. Orang-orang semakin takut dan berlari. Mereka semua bingung harus berlindung di mana lagi, karena tidak ada tempat yang aman sekarang. Saat ditiupkannya trompet kedua, bumi menjadi terbelah dan rata. Orang-orang semuanya mati. Wah, berarti jin juga mati ya Kak? Bukan hanya jin Sanum, tapi semua makhluk hidup yang ada di dunia akan mati. Yang hidup hanyalah Allah, karena Allah adalah zat yang abadi dan tak akan mati. Oh, jadi begitu. Iya Sanum. Saat ditiupkan trompet yang ketiga, manusia yang sudah tiada dibangkitkan dari kuburnya. Untuk dimintai uangnya Kak? Bukan Sanum, tapi dimintai pertimbangan amalnya di saat di dunia. Ada satu orang yang mukanya sangat hitam sekali. Karena teman-teman, semasa hidupnya ia tidak pernah berwudu. Bahkan ia tak suka wudu. Oh, berarti dia tak pernah sholat ya Kak? Bener banget Sanum. Terus selain itu ada juga orang yang mukanya seperti kera. Karena ia semasa hidupnya suka mengambil barang orang lain tanpa meminta izin, dan itu juga bukan hak dia untuk mengambilnya. Siapa yang di sini nanti mukanya mau menjadi kera? Ada kan? Makanya jangan dulu ya teman-teman. Tapi yang lebih ajaib dari keduanya adalah ada beberapa orang yang mukanya sangat cerah dan bersinar. Karena semasa hidupnya ia suka berwudu dan rajin membaca Al-Quran. Sebelum ia membaca Al-Quran, pasti ia wudu terlebih dahulu. Sebelum ia sholat, ia juga wudu terlebih dahulu. Makanya ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, Allah menakdirkan dia mukanya menjadi sangat cerah dan bersinar. Ketika manusia yang sudah tiada dibangkitkan dari kuburnya, ada satu anak yang baru saja bangun. Anak itu terkejut karena melihat bumi yang menjadi rata dan muka orang-orang yang aneh. Ya contohnya seperti tadi teman-teman, yaitu ada yang mukanya sangat hitam dan ada yang mukanya seperti kera. Anak itu sedikit ketakutan saat melihat orang yang mukanya sangat hitam dan seperti kera. Saat ia sedang melihat sekitar, ada satu malaikat yang menghampiri dia. Malaikat itu memberi salam kepada dia. Assalamualaikum. Ia menjawabnya, Waalaikumsalam. Siapa yang bersalam kepadaku? Anak itu bingung. Siapa yang bersalam kepadanya? Malaikat itu kembali memberi salam dan anak itu juga kembali menjawabnya. Saat ia mencoba menoleh ke kanan dan ke kiri, hingga akhirnya ia menoleh ke belakang. Dan ia melihat malaikat tersebut. Itu adalah malaikat yang baik kepada orang dewasa maupun anak-anak yang soleh dan soleha. Anak itu disuruh oleh malaikat tersebut untuk masuk ke dalam satu ruangan. Ternyata di ruangan itu adalah kita semua akan mendapatkan
kitab amal baik buruk kita. Malaikat itu berkata kepada anak tersebut, jika amal kamu lebih banyak daripada amal buruk kamu, maka kamu akan mendapatkan buku kitab amal kamu dari tangan sebelah kanan. Lihat, ada satu orang yang mendapatkan buku kitab amalnya dari tangan sebelah kanan. Orang itu terlihat sangat senang dan gembira. Tetapi di sana juga ia melihat ada satu orang yang mendapatkan buku kitab amalnya dari tangan sebelah kiri. Orang itu terlihat ketakutan dan sedih. Saat sedang melihat, akhirnya sekarang waktunya dia untuk mendapatkan buku kitab amalnya. Sebelum mendapatkan buku kitab amalnya, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku buku kitab amal dari tangan sebelah kanan dan berilah aku kelancaran untuk kedepannya. Setelah ia berdoa, akhirnya ia mendapatkan buku kitab amalnya, dan ternyata ia mendapatkan buku kitab amalnya dari tangan sebelah kanan. Setelah mendapatkan hal itu, ia bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih. Saat sedang memegang buku kitab amalnya, anak tersebut penasaran apa ya isi dalam buku kitab amal ini. Akhirnya ia membukanya. Dan hal yang membuatnya tertawa saat itu adalah saat ia membantu ibunya mencuci piring 10, tetapi pecah 9. Ia tetap dapat pahala karena ia membantu ibunya. Saat sedang asik melihat buku kitab amalnya, malaikat yang tadi menemuinya kembali mendatanginya. Malaikat itu menyuruhnya kembali. Malaikat itu menyuruh anak tersebut untuk keluar dari ruangan dan melewati jembatan Asyirah. Malaikat itu berkata kepada anak tersebut, jika amal baik kamu lebih banyak dari amal burukmu, maka kamu akan berhasil melewati jembatan Asyirah tersebut. Dan jika amal burukmu lebih banyak daripada amal baikmu, maka kamu akan terjatuh dari jembatan Asyirah. Kalau misalnya terjatuh, kita emangnya di bawahnya ada apa, Kak? Ada api neraka yang sangat panas, Sanu. Tadi begitu. Semoga kita semua nanti tidak jatuh, Kak. Amin. Nah, saat dia hendak melewati jembatan Asyirah, di belakangnya seperti ada yang mendorong. Wush, sangat kencang. Dia tidak bisa mengendalikannya. Saat di pertengahan jembatan Asyirah, ia masih belum bisa mengendalikannya. Dorongan itu semakin kencang hingga dia sampai di ujung jembatan Asyirah. Saat sampai di ujung jembatan Asyirah, anak tersebut melihat bahwa di depannya ada satu istana yang sangat megah dan indah. Dan ternyata istana tersebut adalah surga. Malaikat itu kembali mendatanginya dan berkata kepadanya itu, kamu telah berhasil melewati jembatan Asyirah, maka kamu sekarang akan masuk ke dalam surga. Ia sangat senang. Saat ia masuk ke dalam surga, ia bertemu dengan kedua orang tuanya, dan akhirnya anak tersebut dan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Nah, sudah selesai ceritanya, teman-teman. Kira-kira apa saja hal yang harus kita lakukan agar bisa masuk surga seperti anak tadi? Siapa yang bisa jawab? Acung. Pikir.
Yang sejarah dicapai. Aku ya kamu ngomong. Benar. Sekarang saatnya pertanyaan. Cepat-cepatan ya. Oh iya, satu dulu. Nah, sekarang waktunya pertanyaan. Cepet-cepetan ya angkat tangannya. Ada berapa macam kiamat? Berapa macam kiamat? Nah, benar, tepuk tangan. Nah, hadiahnya udah habis ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman-teman. Sam. Berarti kita kembali ya. Halo.